Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus menyediakan makanan dan minuman. Tuhan pernah berjanji kepada Abraham bahwa Dia akan membawa keturunan Abraham banyak sekali, seperti pasir di tepi laut dan seperti bintang di langit. Tetapi setelah ditunggu-tunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, Sarah, istri Abraham, belum juga mengandung. Maka Sarah memberikan usul yang menurutnya baik. Ia memberikan budaknya perempuan, Hagar, kepada Abraham untuk menjadi istrinya. Siapa tahu budak itu bisa memberinya seorang anak, pikir Sarah. Ternyata benar, Hagar mengandung. Ketika tahu bahwa dirinya mengandung, Hagar sangat merendahkan Sarah, nyonyanya. Hal itu membuat Sarah marah dan mulai menindas Hagar. Hagar melahirkan Ismail. Bertahun-tahun kemudian, Tuhan menepati janjinya pada Abraham. Sarah pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka menamai anak itu Ishak. Alangkah senangnya Sarah. Pada saat Ishak disapih, Sarah melihat Ismail sedang bermain-main dengan Ishak. Sarah segera berkata kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya Ismail, karena anak itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Mendengar itu, Abraham tentu saja sebal dan sedih. Tetapi Tuhan menghiburnya dan berjanji akan membuat keturunan Ismail menjadi satu bangsa. Maka keesokan harinya, Hagar dan anak laki-lakinya diusir. Adik-adik, kira-kira apa yang akan terjadi pada Hagar dan Ismail ya? Besok kita dengerin yuk lanjutannya. Setelah Hagar diusir, mereka mengembara di padang gurun Betsheba. Hagar membawa air sekribat dan roti. Ia tahu bahwa anaknya akan merasa lapar dan haus. Mereka akan melewati padang pasir dan di sana pasti tidak ada tempat-tempat yang teduh. Mereka akan memerlukan banyak air minum. Ismail berlari-lari mendahului, kadang-kadang mengejar kupu-kupu, kadang-kadang menakut-nakuti kadal, atau kadang-kadang hanya melompat-lompat saja dengan gembira. Matahari yang kuning cerah di langit yang biru mulai terasa sangat panas. Ismail merasa haus. "Bolehkah saya minum, Ibu?" Ia bertanya kepada ibunya. "Tentu saja," jawab Hagar kepadanya. Ia membuka tutup botol dan diberikannya air yang sejuk itu kepada Ismail. Kemudian ditutupnya lagi botol itu. Sekarang Ismail merasa segar kembali. Ia berlari mendahului lagi. Mereka berjalan terus-menerus. Matahari yang besar itu makin lama makin panas. Rupanya sebentar-sebentar Ismail minta minum. Sekali lagi Ismail bertanya, "Bolehkah saya minum?" Hagar membuka tutup botol itu dan tidak ada setetes air pun yang keluar untuk diminum Ismail. Mereka tidak mempunyai air lagi. Apa yang mereka perbuat? Jika mereka tidak mempunyai air, mereka akan mati di padang pasir yang panas itu. Ismail begitu lemas karena hausnya sehingga ia tidak dapat berjalan, bahkan ia tidak dapat berdiri. Hagar juga lemas sehingga ia tidak dapat menolong Ismail berjalan. Aduh, apa yang harus mereka perbuat? Hagar merasa khawatir dan sedih
sama seperti mamamu jika berada dalam keadaan seperti itu. Ia memandang ke sekitarnya dan melihat serumpun semak. Ia membawa Ismail ke semak-semak itu dan menyuruhnya berbaring di bawah semak-semak itu. Kemudian Hagar melihat ke segala jurusan, tetapi rupanya tidak ada air dimanapun juga. "Anakku akan mati," katanya sambil menangis. Ia pergi menjauh sedikit. Hagar duduk di tanah. Ia menangis terseduh-seduh. "Oh, tolonglah anakku." Hagar berdoa sambil menangis lebih nyaring. Di naungan semak-semak itu, apa yang dilakukan Ismail? Ia juga menangis dengan nyaring. Ia minta tolong pada Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong mereka. Hanya Tuhan yang bisa. Karena Tuhanlah yang menciptakan sungai, danau, mata air. Tuhan tahu persis di tempat mana saja ada air. Dia tahu di mana ada mata air yang sangat dekat letaknya dengan Hagar dan Ismail. Tuhan menyuruh salah seorang malaikatnya memanggil Hagar dan memberitahukan bahwa Tuhan peduli pada mereka. Malaikat itu berkata, "Jangan takut, Hagar, Tuhan akan menunjukkan kepadamu di mana ada air. Tuhan mendengar doamu." Oh, betapa gembiranya Hagar. Ia melihat bahwa di dekat situ ada sumur. Hagar segera mengisi kirbatnya dan memberi Ismail minum. Ternyata kita semua sangat memerlukan air, adik-adik. Bisakah kamu hidup tanpa air selama 10 hari? Mungkin bisa, tetapi sangat tidak enak. Kalau tidak ada air, wah, tanganmu lengket dan kotor. Kamu tidak akan bisa mencuci tanganmu. Kalau tidak ada air, rambutmu sudah bau. Kamu harus menutup hidung karena tidak ada air. Adik-adik, air sangat penting. Dan Tuhan memberi kita dengan berlimpah-limpah. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan untuk air yang Dia berikan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk air yang Kau berikan. Tanpa air aku tidak bisa hidup. Ya Tuhan Yesus, ajar aku agar tidak sembarangan membuang-buang air. Aku mau menghargai air pemberian-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa, ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas air yang Kau berikan. Aku mengucap syukur atas pemberian Tuhan, bahwa aku senantiasa bisa bersyukur atas air yang Tuhan berikan, dengan tidak membuang secara sembarangan. Tapi aku bisa pakai dengan baik, juga dengan berguna. Tuhan Yesus, aku memuji-Mu, karena Engkau Tuhan yang memberikan aku air. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dive in the river, swim in the river, river of life. I'm gonna run to the river, dive in the river, swim in the river, river of life. I'm gonna say bye-bye, bye-bye, I'm going to the river. Jesus, you renew my heart, fill me up till I overflow, and you give me a brand new start. Wash me clean till I'm white as snow. Here I go, oh-oh, oh-oh. I'm gonna run to the river, dive in the river, swim in the river, river of life. I'm gonna run to the river, dive in the river, swim in the river, river of life. I'm gonna say bye-bye, bye-bye, I'm going to the river. Jesus, you renew my heart, fill me up till I overflow.
the river, dive in the river, swim in the river, river of life. I'm gonna say bye-bye, bye-bye, I'm going to the river. Jesus, you renew my heart, fill me up till I overflow, and you give me a brand new start, wash me clean till I'm white as snow. Here I go, oh oh, oh oh, I'm gonna run to the river, dive in the river, swim in the river, river of life. I'm gonna run to the river, dive in the river, swim in the river, river of life. I'm gonna say bye-bye, bye-bye, I'm going to the river. Ayat hafalan kita hari ini, Mazmur pasal 23 ayat 2. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Sekali lagi ya, Mazmur pasal 23 ayat 2. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kita sama-sama ya. Mazmur pasal 23 ayat 2. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Hafal ayat hari ini, Mazmur pasal 23 ayat 2. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Sekali lagi, Mazmur pasal 23 ayat 2. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Sama-sama, Mazmur pasal 23 ayat 2. Ia membimbing aku ke air yang tenang.